Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang disetarakan PbO2 ditambah Pb dilarutkan dalam suasana asam menghasilkan Pb2+ dan H2O. Sekali lagi, reaksinya berlangsung dalam suasana asam. Sebenarnya reaksi ini adalah reaksi konproporsionasi ya, di mana dalam satu reaksi redoks ada dua spesies yang bereaksi kemudian menghasilkan spesies tunggal. Kalau air ini sebagai pelarutnya lah. Bagaimana cara menyetarakannya? Seperti reaksi-reaksi yang lain, kita akan bagi persamaan menjadi dua bagian. Nanti ada reaksi reduksi dan ada reaksi oksidasi. Jadi langsung kita pasangkan. Cara memasangkannya nanti, kita tidak perlu memperhatikan H+ dan H2O-nya. Itu akan muncul pada proses-proses selanjutnya secara otomatis ketika kita menyetarakan sesuatunya. Kita mulai pemasangan spesies yang mirip. PbO2, ini pasangan yang mengandung Pb di ruas kanan hanya ada satu, yaitu Pb2+ ini saja. Jadi ini yang akan kita pasangkan dengan kedua spesies yang ada di ruas sebelah kiri. Jadi Pb ini kita pasangkan kembali dengan Pb2+. Nah, H+ sekali lagi dan H2O tidak perlu dituliskan di dalam pemasangan ini. Selanjutnya kita setarakan unsur-unsur dalam spesies tersebut selain O dan H. Ternyata di ruas kiri dan kanan ini masing-masing hanya ada satu Pb, jadi tidak perlu diubah koefisiennya. Kita bisa lanjutkan dengan menyetarakan muatan. Karena reaksi berlangsung dalam suasana asam, maka untuk menyetarakan muatan kita menambahkan H+ pada ruas yang kurang positif. Dalam persamaan reaksi pertama, di ruas kanan ini ada muatan sebanyak 2+, sementara di ruas kiri ini kan netral. Maka kalau ingin menyetarakan muatan, kita tambahkan di sini 2H+. Demikian pula untuk persamaan reaksi yang kedua, di ruas kanan ini bermuatan 2+, di kiri ini netral. Jadi yang ini juga sama, kita tambahkan 2H+. Selanjutnya kita setarakan jumlah O dengan cara menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Di persamaan reaksi yang pertama ini, oksigen di kiri ada 2, sementara di kanan tidak ada O. Jadi, untuk persamaan reaksi pertama ini di ruas kanan, kita perlu tambahkan 2H2O, sehingga oksigennya sama-sama 2. Untuk persamaan reaksi kedua, kita tidak jumpai ada O di kiri dan kanan, sehingga kita tidak perlu menambahkan H2O. Langkah penentu ini adalah menyetarakan jumlah H dengan menambahkan atom H yang ditandai dengan simbol H dalam tanda kurung siku. Ini untuk membedakan dengan H yang lain-lainnya ini. Kita periksa di persamaan pertama di ruas kiri ini ada 2H, sementara di ruas kanan ini ada 2 kali 2, ada 4H. Jadi yang di kiri ini kekurangan 2H. Kita tambahkan 2H. Kemudian di persamaan reaksi kedua, H di ruas sebelah kiri ada 2, di kanan tidak ada. Jadi yang di sebelah kanan kita tambahkan juga 2H. Nah, dari sini kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa reaksi yang pertama ini karena ada menangkap hidrogen sebanyak 2, maka ia merupakan reaksi reduksi. Sementara persamaan reaksi yang kedua ini merupakan reaksi oksidasi karena ia membebaskan atau melepaskan H sebanyak 2. Jadi dari sinilah kita mengidentifikasi reaksi reduksi oksidasinya. Kita tidak perlu tahu bilangan oksidasi dan lain-lainnya. Selanjutnya ini harusnya kita samakan jumlah H. Kalau berbeda, kalau sudah sama jumlah H yang dilepas dengan yang diterima, H yang di dalam tanda kurung siku ini ya maksudnya bukan H yang lain, kita tinggal jumlahkan ini. Untuk menjumlahkan ini disalin, diletakkan di bawah. Kemudian kita jumlahkan kedua persamaan reaksi ini, jadi reduksi oksidasi digabung. Caranya menggabungkan ruas kiri dengan ruas kiri, dan ruas kanan digabung dengan ruas kanan. Sudah kita gabung. Selanjutnya kita akan eliminir spesies sejenis yang muncul di kedua ruas. Ini yang pertama yang kita eliminir adalah 2 atom H yang di dalam tanda kurung siku ini.
Ini kita hapus. Selanjutnya kita periksa tidak ada lagi yang lain. Nah, selanjutnya kita gabungkan spesies sejenis yang muncul dalam satu ruas. Di sini kita jumpai ada 2H+ dan 2H+. Kalau kita gabung jadinya 4H+. Demikian pula untuk yang sisi kanan. Di sini Pb2+ ada, terus ada lagi Pb2+. Ini kalau kita gabungkan jadinya 2Pb2+. Sehingga bersama reaksi terakhirnya kita jumpai ini. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa hidrogen yang ditransfer antara reaksi reduksi dan oksidasi itu jumlahnya sebanyak 2, yang ini. Jadi terjadi transfer hidrogen sebanyak 2, yang dilepaskan 2, yang diterima 2. Keadaan yang seperti ini ternyata ekivalen dengan transfer elektron. Kalau kita menggunakan metode setengah reaksi atau ion elektron, yang ditransfer elektronnya juga 2. Jadi kalau 2H yang ditransfer, maka jumlah elektron yang ditransfer juga 2. Mungkin dalam soal bisa saja ditanyakan, berapakah jumlah elektron yang terlibat di dalam reaksi ini, reaksi konproporsionasi ini? Ada berapa elektron yang terlibat? Jawabannya ada 2. Cukup sekian video ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.